Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Mas Bro-nya semuanya. Jumpa lagi ya kita Mas Bro. Kita lanjut Mas Bro perawatan kita. Setelah kemarin ya di 5HST kita melakukan perawatan pasca terendam air hujan ya di tanaman semangka kita yang masih baby ini. Alhamdulillah Mas Bro, efek dari pengaplikasian nutrisi yang di 5HST kemarin 99% tanaman kita selamat ya. Bisa kita rawat kembali. Mudah-mudahan cuaca membaik ya Mas Bro, tidak terjadi banjir seperti kemarin. Dan saya lihat juga udah masuk nih Mas Bro kumbang daun. Biasa ya Mas Bro, usia mulai keluar daun ya. Keluar daun itu biasa oteng-oteng masuk. Kemudian juga saya lihat efek dari rendaman air hujan kemarin ada beberapa titik juga yang sudah terindikasi masuknya bercak ya, bercak daun. Oleh karena itu hari ini kita akan masuk fungi dan insektisida yang pertama ya, yang target serangnya yaitu mengatasi kumbang daun, kemudian juga untuk mengobati yang terindikasi terkena jamur atau kresek atau bercak daun tersebut ya. Tetapi sebelum kita memulai ke pokok pembahasan, seperti biasa ya, mohon disupport terlebih dahulu channel Irfan Jalur 08 ini dengan cara klik subscribe ya Mas Bro. Kemudian juga jangan pelit like-nya. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro-nya semuanya. Saya selalu berdoa sesulit apapun musim tanam kita selalu finish dengan manis. Amin ya robbal alamin. Semongko. Seperti ini ya Mas Bro penampakan. Ini adalah efek dari rendaman air hujan ya. Ya, kelihatannya Mas Bro. Sudah ada bercak-bercak hitam. Itu kalau kita biarkan dia akan melanjut menjadi jamur ya Mas Bro, yang akan membantai habis daun semangka kita ini. Mumpung masih dini ya, dan serangannya juga intensitasnya masih taraf wajar ya, karena pasca terendam air hujan. Maka hari ini kita akan melakukan perawatan pertama ya, masuk fungi dan insektisida yang pertama di tanaman semangka kita ini di usia 6HST ini. Fungi dan inseknya apa saja? Yuk kita Mas Bro, kita langsung ya ke pokok pembahasan. Benra kesuan ya Mas Bro. Jadi hari ini kita akan masuk fungi dan insek yang pertama ya Mas Bro. Hari ini kita masuk dengan menggunakan Propinep ya, dengan merek dagang Antrakol. Kemudian untuk insektisidanya kita mempergunakan Abamectin ya, dengan merek dagang Demolis. Sebenarnya kalau inseknya ini direkomendasi Mas Bro, kalau untuk serangan oteng-oteng itu gunakan bahan aktif Imidacloprid ya, Imidacloprid. Namun saya tidak punya ya, saya adanya Abamectin. Abamectin juga bisa untuk mengatasi hama oteng-oteng ya Mas Bro. Kemudian juga saya lihat di situ juga ada tanda-tanda masuknya kutu kebul ya. Ada beberapa tanaman kita yang sudah ada tanda-tanda masuknya kutu kebul, makanya saya langsung masuk Demolis ya atau Abamectin. Kemudian juga saya tetap masuk ya Saka. Saka ini di samping sebagai perekat, dia juga untuk memberi daya gedor yang lebih kuat. Dari fungsi kerja fungi dan insek yang akan kita masukkan hari ini. Kemudian juga di dalam Saka andalan ini ada silikanya ya, karena tanaman kita ini pasca terendam air hujan ya, termasuknya di silika ini adalah penghangatnya. Jadi saya tetap akan memberikan rasa hangat di dalam perakaran tanaman saya ya, terutama ini nanti target serangnya melalui daun, yang saya kombinasikan dengan menggunakan fungisida Antrakol dan insektisidanya Demolis. Oke Mas Bro, dosisnya berapa saja? Antrakol, Demolis, kemudian Saka andalannya yang akan kita aplikasikan di 6HST ini ya, untuk menanggulangin masuknya bercak daun, kemudian juga serangan hama oteng-oteng. Untuk fungisida Antrakol ini dosisnya 1 hingga 2 sendok makan ya Mas Bro. Di sini saya hanya akan mempergunakan 1 sendok makan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk rata dulu ya Mas Bro, baru kita masukkan kombinasi bahan yang lainnya. Jika di musim normal Mas Bro, Saka andalan ini Mas Bro-nya ganti dengan Primasas ya, untuk memperkuat fungsi kerja antara insek dan juga fungisida.
Karena ini pasca terendam air hujan Mas Bro, dan juga masih terkadang sering turun hujan, maka primasa saya ganti dengan menggunakan saka andalan. Fungsi kerjanya ganda ini Mas Bro, saka andalannya. Yang pertama sebagai perekat, yang keduanya juga sebagai penghangat karena ada kandungan silikanya di dalam saka andalan ini. Plus juga untuk memperkuat fungsi kerja dari fungi dan insek yang akan kita aplikasikan hari ini. Kemudian yang keduanya yaitu saka andalan. Saka andalan ini saya pergunakan hari ini hanya 1 tutup saja Mas Bro. 1 tutupnya ya, dosisnya. Aduk lagi hingga rata. Di masa vegetatif awal ini Mas Bro, penyemprotan awal ini jangan langsung mempergunakan dosis besar ya. Di samping tanaman kita masih terlalu baby, kemudian juga tanaman saya ini khususnya ini baru terendam air hujan. Jadi untuk lebih kuat lagi ya, supaya tanaman kita ini tidak stres lah bahasanya seperti itu, kemudian tidak terjadi overdosis bahasanya seperti itu. Kemudian yang ketiganya kita masukkan insektisidanya, Demolis. Demolis ini 1 tutupnya ini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Apakah mampu bahan aktif abamectin untuk mengatasi oteng-oteng? Insya Allah sangat mampu Mas Bro, masih mampu ya. Namun kalau mau jos dor ya gunakan saja ya imidacloprid ya, yang biasanya merek dagangnya itu ada akhirannya dor-dor yang berbentuk pekatan tepung ya, itu biasanya. Namun hari ini saya adanya hanya abamectin dengan merek dagang Demolis. Demolis saja yang saya masukkan Mas Bro, itu insya Allah sudah bisa mengatasi yang namanya serangan hama oteng-oteng. Kapan aplikasinya kita lakukan? Lakukan di pagi hari Mas Bro, karena oteng-oteng itu makannya siang hari. Usahakan embun sudah mulai kering ya, matahari muncul, embun sudah mulai kering, tapi jangan kering banget. Oke Mas Bro, campurannya antara insek, fungi dan juga saka andalannya sudah kalis ya, sudah homogen, sudah tercampur rata. Tinggal kita masukkan ke dalam tangki semprot kita. Seperti biasa ya Mas Bro, semprot rata di seluruh bagian tanaman. Gak usah buru-buru, pelan-pelan saja, yang penting rata ya. Gunakan spuyer embun ya Mas Bro, tipis saja, nggak perlu spuyer kasar ya, supaya betul-betul bisa rata ya, seluruh bagian tanaman kita terkena. Karena konsepnya ini adalah nyemprot daunnya ya. Dan konsentrasi kita hari ini adalah perawatan daun. Dari masuknya oteng-oteng, kemudian juga bercak daun ya. Dan jumpa kita hari ini sudah cukup ya Mas Bro. Jadi untuk Mas Bro-nya kemarin yang mempertanyakan fungi dan insek yang pertama itu apa dan kapan masuknya. Sebenarnya kalau fungi dan insek itu boleh masuk itu ketika daun sudah bermunculan seperti ini ya Mas Bro. Karena ketika daun sudah mulai muncul seperti ini ya, yang nyerang nanti ya terutama ya oteng-oteng ya. Jadi insektisida boleh masuk. Kemudian kalau fungi juga boleh masuk Mas Bro, untuk menanggulangi kemungkinan kalau curah hujan terlalu tinggi di tempat Mas Bro-nya masuknya bercak daun. Tapi dosisnya dosis kecil aja dulu. Fungi cukup propinep atau mancozeb, masuk aja dengan dosis 1 sendok makan. Kemudian
untuk mengatasi oteng-oteng boleh mempergunakan bahan aktif abamectin atau juga imidacloprid. Tapi biasanya imidacloprid itu lebih kuat Mas Bro, lebih cepat ya kalau untuk menangani yang namanya ini oteng-oteng. Tapi kalau adanya di tempat Mas Bro-nya hanya abamectin ya tidak apa-apa. Nah seperti ini Mas Bro, seperti ini indikasi udah masuk trap ya, atau kutu kebul ya, karena udah purat seperti itu. Makanya hari ini saya masukkan abamectin untuk mengatasinya. Untuk jam aplikasi karena target utama saya ini adalah oteng-oteng, maka saya lakukan insektisidanya aplikasinya pagi. Di saat matahari sudah mulai muncul, namun embun belum kering di daun tanaman saya. Ya intinya stomata daun masih ada lah, masih terbuka. Di bawah masih di bawah jam 9 pagi. Nah, setelah perawatan ini kita nanti akan melakukan perawatan pemupukan yang pertama ya Mas Bro. Namun untuk masalah pupuk dan formulasi pupuknya apa saja itu akan saya bahas di pertemuan kita di video berikutnya. Oleh karena itu untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalur 08, yang belum subscribe, bantu subscribe terlebih dahulu ya Mas Bro. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro-nya semuanya. Saya selalu berdoa tanaman semangka kita selalu tumbuh subur. Di akhir musim finish dengan manis, ketemu harga yang mahal. Pokoknya selalu jaga mood, tetap semangat meski kita berbudidaya di lahan yang sempit di musim yang rumit. Salam tani, salam hijau royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.